Oke, kita langsung saja ke sesi pertama, itu mengenai tuntutan BCS. Selama ini kita tahu dari teman-teman BCS itu melakukan tuntutan terhadap PSS terhitung sejak tanggal 2 Maret 2019 hingga hari ini. Tuntutan itu belum menemui kata sepakat. Dengan kata lain, BCS melakukan boikot pertandingan PSS gitu kan. Nah, tentunya kita tahu PT PSS sekarang sudah beralih ke pemilikan. Bagaimana dengan kepemilikan baru ini terhadap tuntutan BCS, Bang Marco? Siap. Baik, sebelum saya mulai masuk ke materi saya, ya pertama lagi-lagi terima kasih untuk keinginan bersama kita gitu ya. Karena kita duduk di sini semua pasti punya kesibukan, tapi karena kita sayang sama PSS-nya dan kita pengen PSS-nya maju, maka kita duduk sama-sama hari ini. Nah, jadi tentunya sesuai komitmen yang kita pernah bicara dulu di awal ya, bahwa saya melihatnya tuntutan-tuntutan ini memang menjadi bagian dari keseluruhan program kerjanya manajemen yang baru. Nah, tapi tentunya memang waktu itu kan kita ngobrol santai lah ibaratnya, dan memang status waktu itu belum jelas. Saya pun juga waktu itu tidak direncanakan kan untuk bergabung dalam kepengurusan di perusahaannya itu sendiri gitu ya. Dan sekarang saya dipercaya dan menerima tanggung jawab itu sebagai direktur utama. Karena itu menurut saya waktu yang baik juga untuk saya bisa share ke teman-teman. Memang tidak bisa dipungkiri kan karena COVID kemarin, tentunya kita jadi nggak bisa banyak bergerak gitu ya. Tetapi saya mau sampaikan di sini dari yang terakhir pembicaraan kita dengan apa yang saya akan sampaikan, sudah ada beberapa cukup banyak lah yang lebih jelas gitu ya progresnya, dan memang kita bukan lagi membahas mengenai bagaimana merespon terhadap itu, tapi memang saya mau ceritain ke teman-teman, ini loh program yang mau kita jalanin. Kira-kira seperti itu ya. Temanya itu suaramu adalah rohku, karena suara dari teman-teman itu penting, bukan hanya penting, tapi memang itu rohnya kami, gitu kan. Karena seperti yang saya sampaikan di awal, kami ini ada di sini buat apa gitu kan. Kami ini istilahnya dapat tanggung jawab untuk mengurus klub ini, pasti kan nomor satu penikmatnya adalah, yang pertama adalah teman-teman semua, gitu kan. Dan lebih daripada sekedar penikmat, teman-teman bahkan menunjukkan keterlibatan yang lebih daripada itu dengan benar-benar mikirin. Saya yakin 8 tuntutan itu kan bukan hanya sekedar oh ya kita lihat dinamika yang terjadi terus udah tulis gitu, enggak. Pasti kan memang dipikirin. Mungkin tadinya ada 15 di filter jadi 8 gitu kan. Tapi intinya teman-teman sudah menunjukkan bahwa ada inisiatif, ini hasil dari kami memang peduli. Karena itu langkah pertamanya itu kami pengen merespon dulu dengan clear bahwa teman-teman meyakini bahwa buat kami ini penting sekali. Nama gitu ya. Dan saya kasih di bawahnya bahwa lahir sebagai sebuah tuntutan dari teman-teman, tapi tumbuh menjadi program nyata. Itu yang paling penting, karena jangan sampai ini hanya berhenti sampai di tuntutan, terus nanti tinggal penilaiannya apakah tuntutannya terpenuhi atau tidak. Tapi lebih penting lagi adalah bagaimana dari tuntutan itu tumbuh menjadi program-program nyata, bahkan lebih luas lagi impact-nya, bukan hanya kepada PSS, tapi kepada sepak bola di Sleman dan sepak bola di Indonesia. Kira-kira gitu ya. Oke. Lanjut. Pertama, di kiri adalah headline dari tuntutan teman-teman, nah di kanan adalah respon kami gitu ya, yang memang saya sampaikan ini menjadi program kerja kita. Gitu. Pertama, saya bilang bahwa memang ini adalah pondasi awal sebuah klub. Jadi program pembinaan akademi dan usia muda di PSS Sleman itu menjadi pondasi awal, karena sejatinya kalau kita lihat dari industri sepak bola pun sebenarnya kan lahirnya klub-klub itu asalnya dari SSB gitu. Banyak klub yang bertransformasi itu kan dari SSB, baik di luar negeri maupun di kita di Indonesia gitu ya. Jadi dan memang dari siklus berputarnya industri sepak bolanya ya memang titik nolnya tadi dimulainya memang dari usia muda dulu. Ibaratnya kalau memang dulu waktu zaman Adam dan Hawa ada sepak bola gitu ya, maka pasti mulainya dari SSB
kan gitu kan. Minimal anaknya Adam dan Hawa pasti ikut SSB dulu, kira-kira analoginya seperti itu. Maka nggak mungkin kita bisa menghindar dari ini, gitu. Jadi menurut saya siapapun, klub manapun, organisasi sepak bola manapun, kalau tidak, bukan hanya mikirin, tapi tidak menjadikan ini sebagai dasar utamanya untuk memulai semua programnya, ya menurut saya tidak memulai dengan tepat. Jadi saya rasa kesempatan ini sangat baik, dan saya juga bersyukur teman-teman masuk ini nomor 1 bukan nomor 8 gitu ya. Jadi memang pas banget gitu. Makanya buat saya itu aja udah pertanda dari Tuhan buat kita gitu. Jadi ini memang fondasi awal. Kenapa? Karena yang tadi saya bilang, semua struktur yang akan kita lakukan di tim senior itu sebenarnya kolam pertamanya itu adanya di usia muda. Jadi kita ini program kerja nih, yang kita mau tunjukkan, yang kita mau bangun adalah bukan hanya sekedar kita butuh karena kan kita ada EPA gitu kan, maka kita inilah terus lalu keduanya sedikit lebih maju bahwa kan ini pusat kita untuk pabriknya kita untuk mencetak pemain-pemain asli dari Sleman gitu kan. Yes, itu juga gitu. Tapi jauh lebih dalam daripada itu, saya mau kita mulai ini sebagai dasar berpikir pertama, sebagai filosofi dasar kita gitu ya. Waktu kita mau memulai, contohnya gini, ketika orang bertanya identitas klubnya PSS Sleman apa sih, gitu kan? Harusnya pembinaan akademi usia muda kita itu menjadi identitas utamanya. Jadi contoh kalau ditanya Marco tuh seperti apa sih gitu kan. Nah, yang orang harus kepikir itu, orang bisa melihat cerminan filosofinya klub PSS Sleman dari akademinya. Maka, jadi cara berpikirnya justru bukannya, akademi kita adalah tambahan karena di Liga 1 klubnya wajib punya IPA, maka kita juga punya. Bukan, tapi justru klub ini dibangun dari filosofi dasar kita bahwa sepak bola hanya akan bisa sustain kalau pembinaan usia mudanya berjalan dengan baik, dieksekusi juga dengan baik, dan juga harus integrated dengan programnya. Kira-kira seperti itu ya. Lalu saya sampaikan tadi di sini, Coach Dejan dulu kita waktu saya bikin presentasi ini pertama kali masih Coach Edu, gitu ya. Jadi even Coach Edu pun yang salah satu pertanyaan pertamanya adalah dan waktu sebelum bahkan kita interview Coach Edu, kita ceknya filter pertamanya adalah apakah dia lebih suka mainin pemain bintang atau dia lebih suka nyetak pemain. Karena yang mau kita bawa adalah pelatih yang mau nyetak pemain, gitu. Karena itu harus jadi passionnya pelatih utama kita. Nah, Coach Dejan Antonik juga sama. Karena apa? Saya juga kebetulan memang pernah kerja bareng di PBR, dan masih ada beberapa pemain yang lahir dari PBR sampai hari ini sudah jadi pemain senior di klub-klub lain gitu ya. Dan waktu itu sangat tidak dilihat gitu. Jadi filosofinya udah sama nih, dan itu memang harus tercermin kayak tadi saya bilang, bagaimana kita memperlakukan akademi harus dicerminkan dalam setiap keputusan kita berikutnya gitu ya, bahkan yang tidak terlibat sama sekali berhubungan langsung dengan akademi. Saya lanjut dulu, ada poin pentingnya yang mau saya sampaikan di sini. Ya, poin pentingnya pertama, pentingnya kenapa saya bilang tadi pertama, landasan pertamanya karena ekosistem saya mau ngomong landasan berpikirnya itu ekosistem pembinaan usia muda yang harus kita ciptakan tadi. Sebenarnya dua yang paling utama. Sumber daya manusianya. Nah, saya bersyukur ada Coach Guntur di sini, gitu. Tapi kan namanya sumber daya manusia nggak mungkin cuma satu, gitu kan. Pasti dan tidak mungkin bertumpu hanya di Coach Guntur. Jadi tugasnya Coach Guntur adalah justru sebenarnya memultiply Coach Gunturnya dengan spesifikasi yang berbeda-beda, tapi semangat yang sama, gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi sumber daya manusia kompeten. Kompeten ini bukan hanya sekedar ada sertifikasi, ngerti tapi kompeten secara lahir dan batin maksud saya. Semangat spiritnya dia juga bukan untuk mau jualan SSB, bukan untuk mau jualan sistem atau bahkan mau jualan pemain juga gitu sebenarnya. Karena banyak yang seperti itu. Jadi itu saringan pertamanya. Nah, kedua, kombinasi keduanya adalah udah pasti dengan jadi orang, people, sama sistem kerja gitu kan. Kultur kerja dan sistem kerja. Seperti yang saya selalu sampaikan dan dengungkan, yang kita harus bangun ini kan sebenarnya budaya sepak bola di Indonesia. Kalau ditanya, menurut saya setelah saya ngobrol-ngobrol juga banyak sumber dengan orang-orang di luar, yang menurut mereka memang yang kurang itu sebenarnya Indonesia belum kelihatan. Padahal
kita jelas adalah negara yang bisa dibilang negara yang paling gila sepak bola. Gitu. Tapi kultur industri sepak bolanya sebenarnya belum belum paten, belum paten gitu. Nah ini yang PS Sleman harus jadi motor untuk mulai membangun kultur itu. Gitu. Nah jadi kultur kerja dan sistem kerjanya, sistem kerja kan yang membantu orang. Banyak orang, ya saya selalu cerita, kenapa orang di negara-negara di luar negeri yang mungkin udah dianggap lebih maju gitu ya, karena prestasinya lebih banyak. Kenapa mereka ini? Karena orangnya mungkin nggak lebih baik daripada orang kita sumber daya. Tapi sistem kerja mereka yang memang dipikirkan baik-baik sehingga memastikan orang yang kerja itu supportingnya pasti bagus dan pasti cukup untuk mereka bisa dapat prestasi. Gitu. Nah ini yang harus kita kawinkan gitu ya kira-kira. Lalu mencari formula pembinaan yang khas dan mencerminkan kultur PSS Sleman. Ya ini saya pakai bahasa gampangnya aja, the Sleman way kan gitu. Ya, kita harus punya gitu karakter bermain Sleman itu kan seperti saya mungkin udah ada jangan-jangan gitu kan saya belum sampai sejauh ini, tetapi itu harus nyata hidup mulai dari bukan hanya cara main di lapangan, tapi cara hidupnya anak-anak kita di mes misalnya seperti apa, itu namanya Sleman way, dan semua orang yang masuk dan terlibat harus diinduksi mengenai itu. Lalu integrasi antara program pembinaan dan pengembangan usia muda dengan program tim utama. Ini juga penting. Tadi saya terlibat pembicaraan juga dengan Coach Guntur bahwa yang paling bahaya itu adalah kita bikinin keren banget, kita kumpulin orang-orang expertnya di usia muda, tapi akhirnya nggak pernah dipakai di atas juga gitu. Nah, makanya saya bilang ini momen yang tepat. Salah satu program kerja kita adalah dari awal kita mulainya udah harus benar. Dari awal kita udah, makanya kenapa ya kita pilih Dejan saat itu, karena menurut kami salah satu Coach Dejan memenuhi kriteria itu, gitu ya, bahwa oke. Dan saya waktu interview Coach Dejan sebelum akhirnya bergabung, saya udah sampaikan bahwa, hey kita mau punya ini, lo udah tahu kita dari dulu selalu bikin dimanapun saya berada, kita mau bikin ini, bahkan mungkin udah ada Coach Guntur juga, dan lo harus bisa untuk make sure ini berjalan gitu. Oh yes Marco, pasti ini. Nah jadi kaitannya ke situ. Lalu Akademi Klub PSS Sleman sebagai unit bisnis, nah ini juga penting, karena banyak yang lupa bahwa sebenarnya akademi itu pegang peranan yang luar biasa dalam pemasukannya klub sebenarnya. Nah ini tapi cara pikirnya jangan sampai salah, bukannya kita menjadikan akademi, mengabuse akademi untuk jadi sapi perahnya kita gitu ya. Tetapi justru kebalikannya, kalau dia berdiri sendiri, kalau dia mandiri dan independen, dalam artian secara keuangan bahkan bisa berkontribusi kepada klub secara keseluruhan, maka pasti pasti otomatis klub secara finansial nggak harus pikirin lagi, ini nggak jadi bebannya klub. Sementara sekarang kalau kita lihat di klub-klub yang lain pun juga masih melihatnya program akademi itu sebagai beban, gitu kan. Nah jadi ini nanti kaitannya ke program business development kita, nanti saya akan lanjut. Kenapa ini penting? Karena yang harus kita bangun bukan hanya keren, tapi juga harus sustainable. Gitu kan. Saya maunya nanti siapapun yang melanjutkan pekerjaan besar kita di klub ini, tapi udah ada gitu programnya. Dan program yang kita bikin nggak terus, ya ini ternyata dulu bikinannya si Marco nggak nyambung dan nggak relevan, udahlah nggak usah dilanjutin. Kita pengennya bikin sustainable mungkin dan sekompatibel mungkin dengan perkembangan industrinya. Lalu program kerja ya pendek, menengah, dan panjang, serta penerapannya. Karena ini yang paling penting. Kita kadang-kadang, kebanyakan jago untuk bikin program, tapi eksekusinya yang kita parah gitu. Kita selalu lemah di eksekusinya. Jadi saya masukin di sini dan saya masukin di terakhir. Kenapa? Karena setelah semua poin-poin itu, ya ini yang paling harus kita lakukan di program kerja kita, yaitu execution guideline-nya seperti apa. Karena kadang-kadang eksekusi itu menjadi ya udah yang penting pokoknya guideline-nya ini, silakan aja eksekusinya seperti apa, nggak bisa. Eksekusinya pun harus sesuai dengan filosofi kita gitu, dan itu harus dimonitor berkala. Di sini poin kedua kan mes untuk Sleman, dalam artian untuk pemain gitu ya. Nah saya mau tarik view-nya lebih besar sedikit kepada kesejahteraan pemain, karena kalau saya baca lebih detail di websitenya BCS juga, bahwa sebenarnya kan detail mengenai mes pemain ini juga itu, bahwa kita pengennya kan pemain itu hidup layak kan gitu ya. Nah berarti nyambung nih sebenarnya, karena memang buat saya, buat kita adalah yang utama sebenarnya mes itu adalah cerminan kesejahteraan pemain, kira-kira seperti itu. Nah jadi ini kita udah ada, ini kan waktu itu saya bikin juga, ini saya copy paste memang dari yang
saya siapin waktu ketemu teman-teman pertama kali. Lokasinya di Pak Hempri, maaf, saya belum sempat masukin di mana ya kemarin itu. Kalau sementara di Condong Catur, Pak Marco. Di Candung Catur ya. Nah, Iya, ini kan sementara. memang bisa dibilang ini pun sebenarnya emergency gitu karena waktu itu dengan segala transisi yang terjadi gitu kita mempersiapkan yang penting pokoknya anak-anak ada tempat dan harus layak dulu gitu. Memang yang mungkin sisi menguntungkannya adalah ini rata-rata satu kamar satu orang ya Pak Hempri karena memang tempatnya tidak besar gitu. Tetapi satu kamar satu orang. Tapi kelemahannya adalah akhirnya nggak cukup buat semua gitu ya. Jadi akhirnya kalau pemain sih cukup, tapi akhirnya ada beberapa official yang akhirnya harus kita carikan tempat tinggal di tempat wilayah terdekat di sana. Nah ini nggak ideal. Gitu. Memang kita menyadari ini nggak ideal dan saya mohon maaf memang waktu itu pun pas saya masuk udah ada kan gitu ya Pak Hempri. Jadi saya rasa kita dengan kompetisi yang sudah berjalan terlalu mepet kalau kita mau cari lagi tempat lain. Nah, jadi tapi minimal itu ada terpenuhi. Tapi nah, lagi-lagi saya mau tarik lebih luas sedikit. Bukan hanya bangunannya nih, gitu, mesnya. Tapi sebenarnya kan saya bilang di sini, mes tersebut akan menjadi rumah di mana lingkungan positif dan saling mendukung dan yang saling mendukung dan membangun tercipta bagi keluarga besar PSS. Karena jangan lupa, pemain ini kalau ibaratnya di dunia entertainment kan artisnya ya. Gitu. Artis yang akan melakoni pekerjaan utamanya lah di industri kita, kira-kira kayak gitu. Jadi kalau mereka hidupnya, tidurnya aja emang nggak nyaman gitu kan ya, bukan dari segi tempat tidur dan fasilitasnya aja, tetapi kalau lingkungan rumahnya nggak sehat gitu ya, nah itu akan berimpact langsung juga. Jadi itu concern kita yang bisa. Jadi saya tulis selain bangunan fisik yang nyaman, manajemen klub juga menerapkan protokol yang berlaku untuk seluruh individu yang tinggal di dalamnya sehingga tercipta kultur hidup yang sehat dan positif. Nah, balik lagi tadi di semua lini aspek fokus yang salah satu fokus utamanya adalah kulturnya seperti apa. Gitu. Dan pertama pertanyaannya kultur yang mau kita bangun seperti apa? Tentunya ini harus terintegrasi dengan kulturnya klub yang mau kita bangun gitu ya. Kultur sepak bola Sleman yang mau kita bangun. Nah, lalu dijewantahkan, diturunkan ke semua lini. Salah satunya di ini gitu ya. Jadi mes pemain kira-kira seperti itu. Nah, poinnya adalah saya sampaikan di sini mengantisipasi masa depan. Kalau bahasa Inggrisnya kan anticipating the future nih gitu. Justru ini sebuah pemikiran yang saya mau bagi sama teman-teman. Kalau kita berpikir bahwa udah kita bangun, salah satu bentuk komitmennya manajemen adalah kita bangun mes yang bagus, hotel kita beli untuk dijadiin mes gitu, bisa aja gitu kan. Tapi justru saya mau share bahwa angle kita justru nggak ke situ nih. Kenapa? Kalau kita bikin analisanya, persentase pemain lokal yang masih tinggal di dalam mes yang disediakan oleh klub, saya berani jamin 2 tahun terakhir ini sama sebelumnya angkanya cukup signifikan berbeda. Karena teman-teman termasuk di Sleman pun udah ada beberapa pemain lokal pun yang mulai karena mereka berpikir ya udahlah saya juga ada nilai kontraknya udah mulai mikir bahwa saya lebih tenang kalau tinggal sama keluarga gitu kan karena keluarganya dari luar kota ada yang mau datang ke sana sementara kalau di mes mereka nggak bisa. Nah idealnya memang maaf lagi-lagi saya gunakan Manchester United gitu kan ya. Jadi MU kan juga nggak ada. Kalau misalnya mau main, oke, ujuk-ujuk mereka dari mes berangkat ke stadion. Nggak ada. Semua udah pakai Range Rover, semua udah pakai Bentley gitu kan. Pokoknya ngumpul. Protokolnya klub adalah 3 jam sebelum, jadi 5 jam sebelum. Jadi 3 jam sebelum H-2-nya, semua udah harus ada di venue. Gitu kan? Karena udah ada protokol-protokolnya tuh. Dari mulai H-5 jam. Gitu kan. Nah, jadi yang penting semua ngumpul. Nah, kita bukan bilang bahwa kita mau meniru luar negeri, bukan. Tapi menurut saya itu memang sudah seharusnya. Dan ini sesuatu yang inevitable, sesuatu yang tidak mungkin kita bisa hindari. Kita nggak apa-apain aja, kulturnya akan menuju ke sana. Sekarang sudah terjadi, gitu kan? Dengan nilai kontrak yang makin baik angkanya, gitu ya, bukan dari segi jumlah, tapi dari segi persentase terhadap kebutuhan hidup pemain, gitu ya, udah makin lebih ini. Terus edukasinya pemain juga udah lebih baik. Nah, terus di sisi sebelah lainnya lagi governing body-nya juga sudah mulai
lebih baik secara pembuatan regulasi, sehingga akhirnya mau nggak mau ini jadi sebuah konsekuensi logis yang memang tidak bisa dihindarkan. Nah, makanya saya bilang tadi, kultur hidupnya seperti di masa depan tuh seperti apa sih? Karena kita harus jadi penantang zaman, gitu. Kita harus jadi inovator. Kita bukan jadi follower kan, gitu. Jadi walaupun sekali lagi waktu saya ngomong ini bukan berarti itu terjadi sekarang, tetapi yang tadi saya bilang rohnya kita. Nah, kenapa saya butuh orang-orang yang keren di dalam, gitu kan? Nah, kenapa saya juga mesti pastikan teman-teman terupdate dengan ini, dan bahkan bukan cuma terupdate, tapi teman-teman harus mainkan perannya untuk juga kontribut di sini, karena itu tadi PR kita tuh gede banget loh. Kita bukan cuma mau jadi klub yang biasa-biasa aja, kita memang mau jadi tadi itu, kita mau jadi pathfinder gitu bahasanya kan. Kita harus menemukan masa depan dan bisa menjabarkannya sampai nyambung ke dalam kehidupan kita yang saat ini. Itu yang paling penting. Peralihan fungsi mes pemain. Nah, tapi tadi saya bilang bukan berarti kita nggak mau bangun mes. Gitu. Dalam bisnis plan kita dan strategic plan perusahaan let's say, saya belum bisa bilang lebih detail, tapi katakanlah di 3 tahun ke depan, kita pengen punya mes misalnya, atau 5 tahun ke depan, kita pengen punya mes, tapi mesnya bukan untuk pemain senior. Tetapi mes itu adalah digunakan untuk tim junior kita. Sebuah training center, gitu ya, di mana memang ada lapangan latihan dan ada tempat tinggalnya, gitu. Yang ideal kan seperti itu. Dan secara bisnis itu bukan tidak memungkinkan, sangat memungkinkan. Karena justru itu akan membuat jualan kita lebih besar. Tapi pertanyaannya, kalau ujuk-ujuk kita bangun sekarang, resiko untuk kita justru one prestasi dalam perawatannya akan lebih besar daripada manfaatnya saat ini. Ya, tapi lagi-lagi ini kan kita lagi mencoba untuk mengukur perjalanan kita ke masa depan. Nah, lalu pemain menjadi pemain yang profesional seutuhnya serta menjadi bagian dari klub yang profesional seutuhnya juga. Karena kalau kita bilang kita klubnya mau profesional, pemainnya pun juga harus profesional. Nah, rencana transisinya ini itu yang akan menjadi bagian program kerja. Jadi kalau orang lain mungkin bikin programnya hanya apple to apple, bukan hanya black and white. Jadi kita mau A, ya udah kita bikinin caranya bagaimana. Kita enggak. Selain kita memang bikinin program kerja untuk mencapai sasaran jangka pendek kita, tapi kita harus make sure program kerja kita yang sekarang ini juga menjembatani kita untuk menuju ke program jangka panjang kita, sehingga itu jadi integral. Karena nggak bisa enggak. Gitu. Dan maaf, banyak yang terjadi masih seperti itu. Gitu ya, kira-kira seperti itu mengenai poin ini. Saya lanjut lagi. Oke, poin berikutnya nomor 4. Benar ya nomor 4 ya udah? Apa saya kelewat? Oh iya benar. Poin nomor 3, lapangan untuk berlatih. Gitu. Sama, ini kan masuk ke dalam, kalau dikategorikan di bisnis plan kami, ke dalam infrastruktur fisikal, gitu ya. Nah, jadi tadi saya sampaikan bahwa masa sih kita masih pindah-pindah latihan, gitu. Nah, tetapi lagi-lagi ketika kita bicara ini, kita tetap harus realistis. Dalam artian realistis dan proporsional kepada satu, lingkungan saat ini, kedua kepada budget tentunya, gitu kan. Dan perhitungan bukan hanya budget saat ini, tapi perhitungan bisnis kita untuk menjaga sustainability dari klub. Nah, jadi tempat berlatih, poin utama saya adalah ini tempat sakral loh. Gitu. Kalau teman-teman mungkin ada yang pernah iseng-iseng Google saya, selain berita-berita jelek mengenai PBR waktu itu gitu ya, atau yang lain, waktu nggak ada uang dan lain-lain gitu ya, tapi mungkin ada yang nyempil namanya Training Ground Indonesia gitu. Karena saya dari dulu 2007 tuh selalu bikin Training Ground Indonesia itu memang murni saya temukan dan saya coba bangun. Niatnya itu adalah sebenarnya bangun Indonesia lewat lewat wadah itu gitu ya. Jadi wadah siapa aja yang care sama sepak bola Indonesia, saya pengennya terlibat di situ, dan saya pengennya bikin diskusi-diskusi gitu. Nanti diskusi itu kita bikin jadi rekomendasi gitu. Jadi dari bagian hukum misalnya, saya ajak ngobrol nih pengacara-pengacara yang suka bola, terus orang-orang yang lagi mahasiswa yang masih kuliah. Nanti rekomendasinya apa, kita bahas nih, yang terkini apa gitu kan. Kayak sekarang misalnya, kalau saya lempar nih ke stakeholder. Orang-orang yang suka bola, coba lu ngumpul yang tapi background-nya adalah hukum. Bagaimana kita memitigasi
secara legal untuk return to footballnya kita, gitu kan, khusus untuk Indonesia. Coba dong tolong bikinin, hasilnya kita serahkan kepada PSSI. Nah, saya berharap, karena training ground Indonesia ini kan bukan milik siapa-siapa, saya bikin juga buat Indonesia. Tapi yang saya lakukan dimanapun saya berada, saya selalu memastikan bahwa misi itu dijalani, gitu ya. Makanya ketika saya milih ditawarin project A, project B, yang saya pikir adalah apakah bisa juga memfasilitasi misi dan cita-cita saya itu tadi. Nah, saya berharap ini bisa jadi kontribusi kita juga untuk kontribusi saya untuk PS Sleman. Jadi training ground, balik lagi, kenapa saya kasih nama training ground? Karena dulu cita-cita ini saya adalah Carrington itu kalau di MU, untuk semua pemain MU, Carrington itu jauh lebih sakral daripada Old Trafford. Kalau untuk orang luar dari klub, pasti bukan orang luar. Kalau untuk stakeholder lain, pasti mikirnya Old Trafford-nya. Secara bisnis juga Old Trafford-nya. Tapi untuk pemain, gitu, mereka lebih angker dan lebih sakral gitu ya, Carrington. Kenapa? Karena di Carrington mereka bisa jadi diri mereka sendiri pertama. Kedua, mereka hanya bisa diomelin, diteriakin, dicaci maki di situ. Mereka mungkin pernah pukul-pukulan sama temennya di situ. Kalau di lapangan pertandingan kan hampir kecil banget kemungkinan itu terjadi. Jadi poin saya adalah itu tempatnya sakral banget. Jadi seiring dengan tadi yang saya bilang filosofi klub kita ini gitu ya, bahwa kultur harus terjadi. Tempat itu bukan hanya sekedar, kenapa saya nggak setuju dengan pindah-pindah, bukan hanya karena nggak baik secara teknikal. Itu jelas secara teknikal pasti berpengaruh. Tapi buat saya lebih ke depannya lagi, ya kalau kita mau bangun kulturnya, kalau kita ganti-ganti tempat, nyawanya nggak ada di pemain itu. Gitu. Nyawanya harus ada ketika ada tempat yang tetap. Dan tempat di mana mereka memang nyaman, bukan hanya nyaman untuk latihan, tapi nyaman untuk berinteraksi, nyaman untuk hidup, nyaman untuk bertumbuh. Dan jangan lupa di Carrington, mungkin mereka lebih banyak tendangan yang nggak masuk, sliding yang nggak kena daripada di stadion. Gitu. Udah pasti ya. Kenapa? Karena mereka habisin waktu lebih banyak di situ. Jadi, sorry, saya agak lama, tapi idenya kira-kira konsepnya seperti itu. Nah, kami sedang dalam proses untuk finalisasi menjalin kerjasama dengan, karena balik lagi nih, ini kan mimpi besar kita, tapi bukan berarti kita nggak jalanin dari sekarang, cuma kita harus balik lagi, step awalnya apa, karena jangan sampai gara-gara mimpi besar itu kita ngambang lagi nih, gitu. Nah, step yang pertama yang realistis adalah, kita secure dulu deh, kita belum bisa bangun nih, tapi kita secure dulu yang harus eksklusif. Gitu. Jadi pertanyaan pertamanya kepada lapangan yang ada adalah, bisa nggak kita eksklusif? Dalam artian, saya nggak mau ketika kita mau latihan, tiba-tiba, maaf mau dipakai sama ini, maaf mau dipakai sama itu. Gitu. Nah, kenapa ini semua penting? Karena saya sampaikan, ini kan saya sebutnya selalu program kerja. Program kerja berarti, selain ada program kerjanya, ada budgetnya yang mengikuti. Nah, itu berarti ketika saya bilang ini jadi program yang penting, maka otomatis saya akan saya akan alokasikan dari kita, budget itu, karena gini, klub yang profesional itu bukan cuma punya uang banyak, jangan salah teman-teman. Kita udah lihat berapa banyak klub yang uangnya banyak, akhirnya jatuh juga. Tapi bagaimana mereka memang bijaksana menggunakan itu sesuai dengan strategi plannya klub itu tadi, gitu. Karena uang itu hanya uang yang lewat aja, tapi apakah uang yang kita pakai untuk bayar itu berguna untuk keberlangsungannya klub secara jangka panjang juga? Itu yang harus kita pikirkan. Jadi dalam program kerja jangka panjang kita memang sudah masukkan pembangunan tempat latihan yang tadi saya bilang. Jadi kita mau punya nih, apakah nanti kita jadinya langsung tempat tinggal berikut dengan tempat latihan berikut dengan tempat tinggalnya. Apakah nanti jangan-jangan langkah pertamanya tempat latihannya dulu, tempat tinggalnya terpisah masih bisa, kita belum tahu gitu ya. Ini kan masih jadi PR, kita harus, karena timnya aja belum ada nih sekarang yang fix. Maksudnya tim yang disahkan gitu ya untuk manajemen yang baru. Nah, itu masih dalam, seperti yang saya sampaikan tadi, ini memang masih working progress. Tapi kita menuju ke sana, itu bukan hanya komitmen, itu memang udah menjadi agenda kerja kita. Lanjut, itu nomor 4 ya, marketing dan business development gitu. Saya lagi-lagi memang di dalam program yang kita coba susun kemarin, ambilnya helicopter view, lebih luas sedikit lagi, memang karena marketing dan business development ini motornya betul, tetapi sebenarnya ini bukan, sekarang ini udah nggak relevan di dalam industri olahraganya, bukan seperti marketing dan business development zaman dulu. Dulu ketika memang belum ada best practice dari
keilmuan lainnya di sekitar kan, karena keilmuan marketing dan business development ini berkembang kan nih, gitu kan. Nah dulu memang yang paling relevan adalah namanya marketing dan business development. Tetapi sekarang beberapa klub di luar pun memang sudah fasih menggunakan namanya revenue, gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di LinkedIn pun banyak yang jabatannya itu revenue, bahkan ada Chief Revenue Officer, gitu. Karena sebenarnya ini bentuk ini kebutuhannya kebutuhannya perusahaan adalah gua nggak mau tahu, yang penting duit masuk, gitu. Revenue itu kan tujuannya untuk itu dulu. Karena kadang-kadang ketika kita masukin tanggung jawab itu ke departemen marketing dan business development, akhirnya mereka nggak maksimal untuk jalanin program. Karena marketing dan business development kan namanya aja udah business development, berarti mereka sebenarnya fokus bagaimana menganalisa, menemukan, menciptakan, dan mengeksekusi program-program pengembangan bisnis. Tapi kalau terus mereka disuruh jualan, ngetok-ngetok pintu, jualan sponsorship, jualan produk, itu, dan jangan lupa jualan itu bukan cuma sekedar channelingnya, tapi menentukan, jadi pricing aja itu bukan sesuatu yang gampang. Pricing itu kan ada ilmunya, gitu. Nah makanya saya pisahkan dulu nih, gitu, rumahnya. Karena ini bentuk kita tadi, kita mau jalanin klub ini seperti apa, gitu kan. Nah, makanya saya pisahkan, ada yang namanya nanti besarannya itu adalah Departemen Commercial and Revenue, gitu. Karena disitulah memang dieksekusi. Prinsipnya kalau di Commercial dan Revenue adalah bagaimana semua program komersial kita dimaksimalkan, semua aset kita di monetize, dimaksimalkan melalui program-program komersial, yang ujungnya harus revenue dulu, gitu. Saya bilang program-program unggulan itu akan disusun dan diimplementasikan secara integral, gitu ya. Jangan semua departemen jalannya sendiri-sendiri, harus integral di dalam timeline kerja yang terarah dan terstruktur. Nah, saya sampaikan di sini, supporter adalah partner dari klub, gitu. Dan bersama kita akan menggali potensi-potensi bisnis kreatif yang dapat diaktifasi. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi di awal banget, mungkin belum ngumpul semua, bahwa sebenarnya ada banyak potensi-potensi yang event ataupun offline yang itu sebenarnya bisa kita langsung kerjasamakan dengan teman-teman supporter, gitu. Misalnya teman-teman BCS punya program nih ABCDE, gitu kan, dan kita jadikan program bersama kita. Nah nanti kan tinggal masalah revenue sharingnya, pokoknya model ya, sharing modelnya seperti apa, itu nanti tinggal kita pikirin. Dan sebenarnya itu kewajiban klub dari manajemennya untuk memastikan supporter juga bukan hanya mendapatkan experience yang baik ketika nonton dan lain, tapi supporter juga bisa sustain, hidup, berkembang, bahkan bisa mengaktualisasikan dirinya. Itu juga penting. Gitu ya. Lalu saya lanjut dulu. Jadi yang pentingnya itu strategi bisnis yang komprehensifnya tadi itu, bukan hanya keren, tapi harus komprehensif nih, gitu. Karena jangan sampai udah ada contoh nih, strategi bisnis dibuat, tapi akhirnya karena nggak mikirin dulu, nggak integral dengan departemen yang lain, contoh nggak integral dengan departemen teknis, akhirnya mereka bikin jadwal H-1 sebelum pertandingan harus syuting dulu, gitu kan. Pemain pentingnya harus syuting 8 jam sampai 10 jam karena udah deal sama sponsor. Nggak bisa, gitu. Semua itu memang harus diintegrasikan dengan kebutuhan klub. Orang tujuan kita kan juga berkompetisi. Jangan sampai gara-gara main iklan anak-anak kita, yes memang dapat duit, tapi jangan sampai juga kita jadinya mengorbankan tujuan utama kita di sisi yang lain, gitu kan, di departemen teknis. Kira-kira seperti itu. Nah, saya masukin juga masih dalam bagian ini menjadi klub yang sesungguhnya, gitu. Jadi karena menurut saya masih banyak kalau bahasa kasarnya ya orang yang masih main klub-kluban, gitu. Dan kalau main dokter-dokteran gitu, sebenarnya belum jadi dokter yang sesungguhnya. Kita harus hidup menjadi klub yang sesungguhnya, gitu. Bukan hanya dari aspek-aspek tertentu yang kita pilih, tapi memang menjadi klub yang sesungguhnya. Jadi ketika kita bilang kita mau jalanin klub, ya semua aspek itu mau challenging, mau enak, mau enggak, semuanya harus kita hidupi. Maksudnya apa tadi ngomong itu? Tadi saya bilang, jadi Commercial dan Revenue Department ini lead dari perencanaan, eksekusi, serta monitoring dari program kerja dan serta strategi dalam memastikan ketahanan. Jadi kalau bahasanya di kabinet nih, ini sebenarnya mereka Menteri Pertahanan, gitu. Karena pertahanannya bukan pertahanan perang dalam artiannya, tapi pertahanannya memastikan, ibaratnya gini, saya kalau dalam meeting besarnya, saya tinggal nengok ke head-nya atau ke chief-nya misalnya, nanti kalau ada yang level chief, saya tinggal nengok bilang gini, bos,
gimana nih, kalau gue bikin program ini, atau kalau gue ambil pemain A atau B, efeknya ke sustainability kita gimana? Dia bisa jawabnya dengan langsung gini, oke, untuk tahun ini kita aman, tapi untuk 2-3 tahun ke depan, kita punya PR untuk nutupin cost yang ini, misalnya gitu. Atau dia bahkan bilang, nggak bisa. Impact-nya untuk 2-3 tahun lagi bagus, karena kita akan bisa dapat revenue dari sumber lain nih, gara-gara kita lakukan ini. Tapi, kita suffer nih selama tahun ini, dan itu kita nggak punya emergency budget-nya. Nah, ini menunjukkan yang saya bilang di awal, kita nggak bisa one man show, bos. Gitu. Selama ini semua orang pengen jalanin klub, entah ownernya atau dengan one man show, nggak bisa. Ini teamwork. Tapi ketika kita bilang teamwork pun bukan berarti terus semuanya dibagi-bagi, semua pengen ikutan, enggak. Memang harus spesifik ke orang-orangnya. Makanya saya bilang, bayangkan bagaimana kita mencari commercial and revenue director atau chief yang mumpuni gitu ya, dengan kita nggak punya sekolahnya di Indonesia, gitu, yang formal ataupun yang non formal. Nah, itu nanti PR kita lagi dan itu program kita lagi juga sama-sama. Tapi menurut saya ini penting, kita sebagai klub PS Sleman harus mainkan peran kita ini gitu. Jadi selain untuk sustainability klub kita sendiri, tapi kita menyumbangkan untuk Indonesia, loh, gini loh, caranya yang bener nih bikin klub, jalanin klub, kira-kira seperti itu, sombongnya lah ya. Karena saya rekaman ini diputer, saya dibilang sombong lagi gitu. Nah, lalu lanjutannya inventarisir aset klub. Ini juga penting, karena menurut saya, maaf, administrator sebelumnya tidak benar-benar melakukan ini dengan baik gitu. Jadi kita harus inventaris benar-benar gitu. Inventaris kan bukan hanya sekedar mendata gitu kan, tapi kan kita benar ngitung potensinya seperti apa, terus stakeholdernya siapa aja yang berurusan dengan ini. Nah, itu harus kita benar-benar. Nah, saya mengajak teman-teman juga karena ada banyak aset juga yang sebenarnya sedang dikelola bersama nih gitu kan. Nah, ayo kita duduk bersama dengan niat yang tadi saya bilang, itikadnya adalah teman-teman sama-sama kan mau gedein klub ini. Yuk kita duduk yuk. Nih ada aset ini, gue bagi nih. Jadi gue. Jadi, saya bagi nih sama teman-teman. Gitu kan. Mau nggak ambil yang sisi ini gitu misalnya. Gimana kita ngelolanya? Tapi itu tadi karena kita tujuannya juga punya standar tertentu untuk mengeksekusi ini, maka ayo kita harus benar-benar serius nih ngejalaninnya gitu. Yuk, makanya saya bilang paling banyaknya itu pasti nanti diskusi dan meeting gitu, karena tapi diskusi meetingnya jangan sampai jadi sia-sia, harus menghasilkan sebuah dokumentasi menuju ke dokumentasi yang berikutnya, sehingga kita punya milestone-nya, kita punya buku besarnya, punya jurnalnya, dan itu nanti jadi ya kitabnya kita program itu. Lanjut, menghapus peran ganda gitu kan. Nah, ini nggak tahu kenapa saya kalau dengar kata ini selalu ingatnya bulu tangkis gitu karena ada posisi ganda. Jadi filosofi dasarnya gini supaya saya lebih cepat adalah gini. Yes, saya sangat setuju. Dan ini harus jadi syarat mutlak gitu ya. Tapi gini, teman-teman. Kita harus sadari juga kayak tadi saya bilang, resource-nya ini terbatas sekali loh. Gitu. Ketika saya bilang terbatas bukan berarti maksudnya ya udah, maksudnya tetaplah kita banyak kok yang masih bisa kita, tapi yang bisa sesuai dengan kriteria yang kita mau, karena tadi kriterianya bukan hanya dari skill, bukan hanya dari, tapi passionnya dia gimana, apakah dia menghidupi juga filosofi yang kita juga mau hidupin. Kalau itu enggak, maaf, saya juga agak strict untuk soal itu, gitu, karena nanti akan jadi sulit untuk kita kerja maksimal, karena tujuannya bukan cuma kita mau bisa terlaksana, tapi kita maunya ini terlaksana dengan paripurna, kan gitu kan. Masalah hasilnya seperti apa nggak apa-apa, tapi eksekusinya harus paripurna. Kira-kira seperti itu. Jadi poinnya ada di sini adalah efisiensi dan efisiensi dan efektivitas. Jadi kalau teman-teman pakai kata-katanya adalah tadi kan kita hapus dong posnya. Saya paham. Rohnya itu adalah sebenarnya karena ini membuat jadinya jalannya tidak efektif dan efisien. Betul kan ya? Mudah-mudahan nanti kita diskusi. Tapi buat saya itu jadi roh utamanya. Nah, jadi bukan hanya soal peran ganda, tapi apapun yang lain, manajemen itu harus efektif dan efisien. Gitu. Dan ini harus tercermin ke seluruh keputusan manajemen. Dari mulai pemilihannya, dari mulai bentuk organisasinya, dari mulai SOP-nya nanti kita bahas. Gitu. Kira-kira seperti itu. Tapi, bukan berarti dalam satu masa tertentu, ada staff atau bahkan di official pun misalnya, yang bukan tidak mungkin mereka bisa ada peran sementara yang harus ganda, gitu. Kenapa? Karena sejatinya kita menghidupi filosofi sepak bola juga. Semua back, semua striker, semua penjaga gawang pernah nggak mencicipi dan harus menjalankan menit bermain di mana mereka bermain di posisi lain.
itu kan namanya posisi ganda, atau bahkan menjalankan dua posisi. Jadi kita di manajemen pun sudah mulai lebih dalam masuk ke program ini untuk assessment gitu ya, untuk dari struktur yang kita mau pakai, orang-orang yang tepat atau enggak gitu. Jadi semua ininya teman-teman sebenarnya terjawab dari situ, karena otomatis ini akan jadi filter otomatis yang nggak bisa catch up dengan apa yang kita pace-nya kita gitu ya, baik itu dari cara kerja, sistem kerja, kecepatan kerja, dan filosofi kerja, otomatis akan terdegradasi sendiri. Lalu, nah ini juga penting. Ini saya mau bikinin posternya Mas Liston di rumah saya nanti gitu. Karena saya nggak mau, jawaban saya yang pertama paling simpel adalah gini, bagaimana kita menjalankan meeting hari ini, itu udah bentuk jawaban pertamanya. Karena buat saya itu tadi mungkin administrator yang sebelumnya memang punya kendala-kendala lainnya yang akhirnya membuat mereka tidak bisa melakukan ini. Tapi buat saya ini sebuah syarat dasar, bukan hanya untuk media, tetapi saya mengerti kenapa teman-teman waktu itu fokusnya ke media gitu ya, karena kan akhirnya ada banyak kasus yang terjadi di area kerjanya media gitu ya, kayak orang internal lebih taunya malah dari sosmed lain, bukan dari manajemen gitu. Nah itu kan mengenai komunikasi ya, itu pasti kita rapiin. Tetapi ini garis besarnya adalah penataan ulang dari struktur dan juga cara kerjanya. Nah jadi saya ketika memang ada pembicaraan dengan Mas Jenggo dan Mas Aan mengenai ini, saya langsung kontak Mas Liston gitu kan, karena Mas kita mau bikin ini, saya mohon Mas Liston yang jadi administratornya, karena semua eventnya klub ya memang harus dikembalikan kepada orang-orang yang di sana gitu kan, yang memang di areanya. Kalau kita nggak itu, ngapain kita adain itu gitu, ngapain kita adain departemen itu, dan kenapa kita taruh orang-orang di situ gitu kan. Jadi saya mau, karena bukan hanya mereka menjalankan tugasnya, tetapi juga mereka akan berkembang, terasah baik dari sisi skill dan juga dari sisi mental melalui semua lini pekerjaannya itu. Jadi penting buat saya semua orang-orang yang ada di dalam klub ini juga upgrade gitu ya. Nah, oke, saya lanjut sedikit lagi. Manajemen pertandingan. Oke, habis ini tinggal satu lagi ya. Saya mohon kalau memang lewat sedikit, mohon maaf ya gitu. Manajemen pertandingan ya jelas. Ini lagi-lagi penting. Kenapa? Karena ini gerbang masuk bagi potensi pemasukan. Bukan hanya pemasukannya secara langsung. Jadi bukan direct revenue dari Panpel, bahkan dari direct revenue-nya aja udah banyak gitu ya. Tapi sebenarnya yang kita belum maksimalkan adalah potensi-potensi lainnya gitu. Karena lewat sebuah pertandingan tuh banyak banget yang bisa kita create di sekeliling itu gitu. Nah, jadi dan itu sebenarnya masuknya memang lewat kepanpelan gitu ya, LOC. Nah, makanya saya bilang di sini memang kami concern banget gitu ke sini, dan saya udah sempat ngobrol sedikit sama sama Mbah Mul gitu ya, bahwa memang walaupun baru sedikit banget gitu ya, tapi kita mau arahnya tuh kemana gitu. Karena poinnya adalah gini, Panpel itu sama seperti akademi, sebenarnya itu unit bisnis mandirinya nanti di klub kita gitu. Karena itu bahkan bahasanya gini, kalau saya bilang unit bisnis mandiri itu maksudnya gini, in the next 5 atau 10 tahun mereka itu udah jadi perusahaan sendiri, sehingga PT PSS itu hanya jadi grupnya aja. Bahkan kita punya PT sendiri yang menjalankan timnya misalnya gitu, itu bisa jadi unit bisnis sendiri juga gitu. Jadi, dan itu yang terjadi sekarang. Kenapa uang yang masuk ke klub-klub sepak bola itu rata-rata masuknya dari PE, dari private equity? Karena private equity sudah melihat bahwa klub bola ini udah jadi sebuah kolam nih, sebuah ekosistem bisnis, bukan hanya satu bisnis aja gitu. Nah, kita menuju ke sana. Lanjut, terakhir ya, jadi match day experience. Wah ini juga panjang nih, tapi nanti teman-teman saya bagiin lah ya, bisa dibaca. Tapi satu sedikit aja yang saya mau, ini ada namanya MDE Satisfactory Index. Saya maunya di website klub PS Sleman itu ada gitu. Jadi justru kita kasih tampilin yang orang bingung gitu, karena nanti mereka apaan ini, kayak saya bilang tadi, kita Pathfinder. Karena tapi bukan hanya sekedar untuk keren-kerenan, satisfactory index itu penting loh dalam kita menghitung revenue kita gitu. Jadi match day experience, tingkat kepuasannya orang gitu ya, bukan hanya supporter, tapi semua pihak, termasuk vendor-vendor ketika mau kita adain ini dari sisi pembayar, itu semua ada apa namanya bilangnya koefisiennya untuk kita masukin sebagai perhitungan di dalam
indeks kesuksesan dan efisiensinya manajemen gitu. Jadi nanti ketika diaudit, kita udah jalan seperti ini. Dan percayalah, saya masih berani yakin di Indonesia belum ada klub yang ke sana saat ini, gitu ya. Jadi kita udah harus mulai berpikir ke sana. Gitu. Nah, SOP itu sebenarnya perangkat wajib untuk organisasi dalam berevolusi, gitu kan. Karena kalau enggak, ya dasarnya apa untuk kita berevolusi, kan gitu kan. Bukan berevolusi ya, berevolusi. Gitu. Nah, jadi ini menjadi alat dan pedoman. Seperti yang saya sampaikan teman-teman, waktu di Badak kita udah coba susun. Bahkan waktu di PSSI saya udah coba, saya termasuk dalam timnya untuk ini. Dan ini kita adopsi untuk di Sleman. Disesuaikan dengan tadi itu tujuan, visi dan apa yang mau kita capai dan bisnis plan dan strategic plan dari PT PSS-nya sendiri. Nah, proses penilaian sudah dimulai dan akan disosialisasikan berikut dengan skema pelatihan dan evaluasi. Karena yang lupa tadi itu udah diumumin tapi nggak pernah dimonitor dan nggak pernah dievaluasi. Lagi-lagi kelemahannya nanti. Ada satu lagi sebentar. Nah, selain berevolusi kita berprestasi, gitu kan? Karena organisasi kita harus jadi contoh kepada organisasi yang lain. Karena dan ketika kita melaksanakan itu bukan hanya untuk keren sebagai contoh, tapi pasti otomatis hasilnya akan terlihat nyata. Nggak mungkin nggak. Dan rumusnya sebenarnya jangan dibalik. Rumusnya adalah kita jalanin ini dulu nih, baru kita menikmati hasilnya. Jangan kita mau shortcut hasilnya ini kita bypass aja dulu, yang penting ambilnya. Jangan. Kita harus melihat ini sebagai sebuah bukan hanya sebagai aktivitas, tapi kehidupan gitu ya. Jadi struktur kehidupan gitu. Nah, perangkat memastikan tercapainya tingkat nah, ada lagi namanya compliance rate. Gitu. Itu bahasa yang masih asing juga. Gitu. Mungkin umum, tapi dipakai beneran nggak di manajemen gitu ya. Tingkat compliance rate-nya itu menentukan, karena tadi saya bilang, target kami bukan hanya IPO, tapi ISO, ISO. Kita mau punya ISO, gitu kan. Kita harus ISO untuk klub sepak bola, manajemen klub sepak bola. Jadi kita pasti diaudit dan kita harus ikutin proses ISO-nya. Nah, jadi SOP itu menjadi salah satu bukan hanya dokumen, tapi tools yang mutlak untuk perusahaan yang mau ISO dan mau IPO. Karena bukan hanya untuk goalnya ISO dan IPO tadi, tapi kan setelah ISO dan IPO kan kita harus hidup menjadi perusahaan yang sudah jadi ISO, itu yang lebih penting. Lalu menang di dalam lapangan dan di dalam organisasi, klub juga tanggung jawab menemukan mengembangkan. Nah, PSS itu, klub dan PT PSS-nya itu sebagai School of Excellence. Jadi kita juga selain melahirkan pemain-pemain yang hebat, kita melahirkan orang-orang organisasi yang hebat, orang keuangan yang hebat, orang bisnis yang hebat, itu lahir juga dari PS Sleman. Targetnya itu, karena dan belum ada sekolahnya. Terakhir saya mengquote itu tadi, saya seneng banget, nggak tahu kenapa gitu, dan jujur saya nggak bohong, semalam sampai saya pas bikin ini lagi, dengerin ulang lagi terus-terusan, itu saya nangis di tempat tidur saya gitu, karena saya bikinnya di kamar gitu ya, istri saya udah tidur, anak saya udah tidur, saya nangis gitu, beneran, karena kok bisa teman-teman, saya nanti pengen nanya lebih lanjut tapi nggak dalam forum ini ya, tapi kok bisa teman-teman bikin, karena kata-kata bahwa sampai kau bisa, itu artinya buat saya luar biasa banget. Bukan cuma, ini mohon maaf kalau saya menginterpretasikan berbeda mungkin gitu ya, tapi saya menangkapnya gini, kok bisa gitu ya, sampai kau bisa itu berarti gini, sampai kapanpun, sampai kamu bisa, saya akan ada di sini. Pertama kan itu semangatnya. Jadi ini justru akan jadi dasar kita, sampai kapanpun. Kalau ditanya, Pak, sampai kapan Bapak mau usaha di Sleman bikin ini yang tadi poin-poin yang Bapak sampai itu tercapai. Karena kata sampai itu tercapai itu benar-benar powerful. Terdengar abstrak karena kita nggak tahu kapan. Tapi itu ya kan, maksudnya kan kapan secara paripurna semua terjadi kan kita nggak pernah tahu. Tapi itu menunjukkan komitmen kita bahwa kita sudah menyerahkan bahwa sampai kapanpun gue bisa dan ini gue pasti akan ada di sini. Kira-kira seperti itu kan. Itu menurut saya itu semangat yang luar biasa. Dan juga kedua yang lebih penting lagi bahwa gini, waktu kita udah taruh sampai kita bisanya itu nanti di situ, itu berarti sebenarnya kita udah tahu bahwa kita pasti bisa. Iya kan? Itu kan bentuk keimanan kita bahwa kita, karena kalau enggak kita nggak mungkin ngomong itu. Benar ya? Itu akan jadi momok yang kita takuti. Jadi saya senang banget. Super Elang Jawa, jadilah juara. Kukorbankan segalanya sampai kau bisa. Jadi ya buat saya itu menutup semuanya ini. Terima kasih teman-teman, dan buat saya sampai kita bisa, sampai PS Sleman bukan hanya juara loh, tapi PS Sleman menjadi legacy dan didengungkan, dihidupi filosofinya di Indonesia bahkan di luar gitu ya. Maka sampai ke situlah kita akan kerjain habis semua program kerja kita.
Dari saya sekian, terima kasih. Mungkin kalau Pak Emri ada tambahan, mohon diberikan kesempatan. Tapi sekali lagi dari saya itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Sudah, langsung aja. Langsung ke Pak Emri saja ya. Pak Emri, mau ke Pak Emri. Atau langsung dialog aja Pak, enggak apa Pak, Mas Aan. Oh ya, Kalau ada yang perlu ditambahkan Pak Emri, apa Mas Saya Guntur? kira udah panjang lebar tadi Pak ya Marco. sorry, saya kepanjangan. Ya, udah. Maklum ini semangatnya soalnya. Mas Emri atau Mas Guntur kalau ada yang ditambahkan, monggo terkait apa tadi tentang pemenang. Kalau saya sih tertarik untuk tanya ke Mas Emri dulu sih. Siap. Bang Marco. Siap. Oke, monggo Pak. Begini, Pak Emri, terkait situasi yang terbaru sekarang, apakah poin-poin tadi yang telah dijelaskan oleh Bang Marco itu sudah ada pemenahan sedikit demi sedikit? Mengingat Pak Emri sendiri berada di manajemen yang lalu dan sekarang berada di manajemen yang baru juga. Gimana sih cerita ininya, Pak Emri, cerita kondisi sekarang nih terkait apa yang telah dijabarkan oleh Bang Marco? Sedikit aja. Makasih Mas Aan ya. Jadi memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Marco. Jadi memang fokus tadi transisi transisi pembenahan politik kan ini memasuki titik kulminasi akhir ya. Baru memasuki titik kulminasi dan memang sudah ada beberapa hal yang memang kita bahas dalam berbagai rapat virtual dengan Pak Marco ya. Jadi misalnya utamanya terkait dengan soal revitalisasi tadi kelembagaan misalnya, organisasi. Nah, itu juga berkali-kali kita bahas dan memang kita matangkan untuk ke depan biar lebih baik misalnya terkait pemetaan siapa dan siapa itu kan juga sudah kita lakukan ya. Kemudian juga terkait dengan berbagai hal misalnya terkait dengan marketing dan sebagainya juga Pak Marco saya lihat juga berkali-kali kontak dengan divisi marketing untuk hal tersebut. Dan memang tadi kendalanya memang ya kondisi memang tidak bisa berjalan optimal selain tadi soal kemudian transisi yang memang belum final ya, belum finish ya. Tapi juga karena soal ini pandemi ini kan juga agak mengganggu kita ya, mengganggu manajemen untuk kemudian bergerak lebih dekat. Termasuk tadi soal pemetaan SOP juga sudah berkali-kali kita diskusikan, nanti kita matangkan lagi. Itu Pak, itu Mas ya. Mas. Berarti Pak Emri, berarti kalau sesuai dengan tahapan apa yang diberikan oleh Bang Marco tadi, ini adalah tahapan tahap pertama ya tentang pemenahan politik ya? Ya memang masih transisi Mas, masih proses transisi. Masih transisi. Ya. Berarti masih dalam tahapan itu, belum untuk lari ke revolusi organisasi yang begitu besar gitu, Pak Emri. Iya. Oke. Mungkin saya tambahin sedikit. Oke, boleh. Tapi sebenarnya mungkin tadi Pak Emri sebenarnya sudah menyampaikan juga. Tapi sebenarnya kita jadi overlapping nih. Sebenarnya kita ada di poin yang kedua tadi tahapannya. Tetapi karena tahapan pertama ini belum dibereskan, jadi akhirnya masih ya kira mungkin itu lebih tepat karena sebenarnya kita udah bangun nih, cuman tinggal masuk ke tahap eksekusi di yang keduanya tadi gitu. Tapi perencanaan yang kedua sudah bisa dibilang sudah mulai hampir selesai lah gitu ya Pak kira-kira. Oke, terima kasih. Saya akan ke Mas Guntur ya sebentar mengenai karena ini disinggung di awal dan ini menjadi concern yang sangat hebat, gimana fondasi Akademi PSS atau tim muda PSS ini menjadi hal yang mutlak harus dibenahi dari awal ketika akan membuat kultur juga gitu kan. Bagaimana Mas Guntur mengenai apa yang telah dipaparkan oleh Bang Marco tadi terkait Mas Guntur sendiri berada di posisi yang seperti itu? Apakah Mas Guntur yang sejauh ini dirasakan di Akademi PSS itu sudah seperti apa, dan kemudian dengan adanya yang dipaparkan oleh Bang Marco akan seperti apa Bang Mas Guntur? Silakan Mas Guntur. Oke, terima kasih. Saya hidup di masa transisi gitu ya, dari awal sampai sekarang. Garis tangan saya kayaknya selalu berada di transisi. Saya masuk dalam konteks transisi dari Liga 2 ke Liga 1, semua tergagap-gagap. Setelah itu selesai, masuk transisi baru yang juga tidak kalah membuat pusing juga sebetulnya. Tapi overall, saya sangat senang dengan respon dari manajemen baru sebetulnya dalam konteks akademi. Karena sebetulnya saya bisa bilang ini belak-belakan apa nih, dari bulan Oktober setelah Liga 1 Elite Pro Academy musim kemarin selesai sampai bulan Februari, bahkan mungkin sampai selesai latihan terakhir kami sebelum pandemi, itu praktis kami bekerja sendiri sebetulnya.
Oke. Dan apakah ini hal buruk, hal tidak bagus? Di satu sisi ya, karena kami bekerja sendiri ya, cuman gaji kami aja yang dibayar dari manajemen, sisanya semua kami usahakan sendiri. Tapi tadi yang disampaikan Pak Marco, saya pikir makanya saya cukup sepakat bahwa kita bisa kok menghidupi akademi ini sendiri, asalkan memang kita dikelola dengan lebih nyaman. Dan saya punya banyak teman lah, intinya seperti itu. Ya karena praktis dengan manajemen kemarin mungkin teman-teman saya tidak cukup banyak, hanya Pak Hempri yang sama-sama pusing yang jadi teman ngobrol, sehingga ya tidak optimal. Saya pikir apa yang disampaikan dengan beberapa kali kami diskusi tentang pembuatan konsep akademi, apa yang mau kita lakukan ke depan dengan Pak Marco, dengan mencontoh Brentford, dengan mencontoh Midtjylland, dengan beberapa yang sudah disampaikan beberapa diskusi sebelumnya. Dalam konteks pengembangan itu akan sangat menarik, gitu ya. Ditambah dengan apa yang sudah kami lakukan beberapa untuk mendasari semuanya, saya pikir ini bukan sesuatu yang rumit untuk dilakukan. Ya butuh tenaga ekstra, butuh pikiran ekstra, tapi saya pikir kalau pandemi ini selesai, embrio dari akademi yang kita bayangkan itu akan sudah sedikit muncul. Belum ideal, ya. Kita nggak ngomong tentang sesuatu yang ideal yang sudah bertahun-tahun dikelola, tapi minimal tadi yang disampaikan DNA. Jadi masa pandemi ini juga sangat sebetulnya menguntungkan saya juga, karena tenaga pikiran saya hanya ngurusi anak dan gawe konsep, hanya itu, karena emang nggak punya kerjaan yang lain. Intinya adalah dalam tataran konseptual tadi yang dibilang Pak Marco, Sleman Way atau DNA of Sleman atau apapun itu, secara garis besar relatif sudah lebih baik saya pikir dengan 2,5 bulan saya semedi dan nggak ngapa-ngapain ini. Tapi pikir seperti itu, Mas Aan. Oke, berarti secara keseluruhan ini menjadi apa ya, keinginan juga untuk Gus Guntur terkait fokus dari PT yang baru ini terhadap usia muda gitu ya? Ya, saya masih positive thinking bahwa ini akan menjadi prioritas besar dari Pak Marco dan kawan-kawan di tataran elit manajemen. Jadi saya berharap itu juga akan menjadi sesuatu yang menyenangkan untuk kita semua. Oke. Mungkin saya kembali ke teman-teman forum. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman forum Liga Terlepas? Berarti forum akan membawa poin-poin yang tadi dibawa oleh Bang Marco gitu ya, Pak Jinggo? Ya, jelas dari hasil diskusi ngobrol sama TV ini. Oke. Super saya. Siap. Oke. Gini teman-teman, ini sebenarnya masih ada satu tema lagi, tapi berhubung ini maghrib, gimana kalau kita break sebentar karena ini. Mas, akademi yang terlihat juga. Oh ya. Sebelum break ya. Ya. Gimana, Mas? Monggo Mas Guntur. Tadi detailnya agak lupa ya, Mas Jinggo. Intinya sinergi, Pak. Yes. Oh iya. Yes. Ini kalau secara personal saya sudah memulai gitu. Jadi setelah Kodejan masuk kemarin, beberapa komunikasi baik secara langsung maupun lewat asisten-asistennya. Ya, kita mencoba menyamakan frekuensi lah terkait dengan proses pembinaan usia muda dan seterusnya. Beberapa kali beliau memberi sinyal positif dengan mengajak kami uji coba dengan tim reserve ketika tidak bermain, meskipun baru sekali dengan Pak waktu pada saat edu. Tapi saya pikir itu sinyal cukup baik lah. Tapi kedepannya sebenarnya ini harus dilembagakan.